yang pancarkan sinar Allah, nyatakan kasih Allah. Oh gerbang rahmat terbuka juga bagi aku, terbukakah pintu rahmatnya terbuka untuk semua orang, kecil besar, miskin kaya, semua Tuhan undang. Oh gerbang rahmat apakah terbuka juga bagiku, bagi aku, terbukakah pintu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, berkatilah kami yang akan belajar pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran kita pada saat ini berjudul Kita Diberkati di Dalam Kristus. Kita diberkati di dalam Kristus, dan pelajaran saat ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Efesus pasalnya yang pertama atau Efesus 1. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14 berfungsi katanya seperti peta di puncak gunung yang mengidentifikasi puncak-puncak di cakrawala. Sebagaimana Paulus mengarahkan kita ke tempat yang diberkati dalam pemandangan luas dari rencana keselamatan. Nah, pemandangan ini mencakup rentang penuh sejarah keselamatan dari kekekalan di masa lalu melalui tindakan Allah yang dipenuhi kasih karunia di dalam Kristus hingga kekekalan di masa depan. Penebusan Allah terhadap orang percaya mencerminkan inisiatif ilahi yang diambil sebelum dunia dijadikan, yang sekarang sedang dikerjakan dalam kehidupan kita, dan juga strategi prapenciptaan ini akan sepenuhnya dicapai pada akhir zaman. Kemudian segala sesuatu baik di surga maupun di bumi akan dikumpulkan bersama atau dipersatukan di dalam Kristus, dan rencana Allah untuk kegenapan waktu akan digenapi. Kemudian kita akan mengalami sepenuhnya rencana Allah yang misterius. Di masa sekarang, kita dapat yakin bahwa keselamatan hanya berpusat pada Kristus yang kita pegang adalah bagian penting dari rencana Allah yang menjangkau luas untuk penebusan segala sesuatu. Nah, di Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya ke-19, di situ di puncak gunung, Paulus coba jelaskan untuk memberikan inspirasi tentang ucapan syukur. Paulus mengucap syukur katanya kepada Allah ketika ia berdoa agar orang percaya dapat mengalami keselamatan yang telah Allah rencanakan bagi mereka. Nah, kita mendapati diri kita berada di tanjakan curam lainnya sewaktu dia mengarahkan kita ke atas kepada Kristus yang bangkit, yang naik dan dipermuliakan, yang memerintah atas setiap kuasa yang ada sepanjang masa. Kesimpulan, melalui kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, karunia keselamatan untuk kita, maka kita dapat hidup hari ini di puncak gunung keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Dan terima kasih untuk hari yang baik lagi yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Menjelang istirahat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah semua kami umat-umat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan. Apakah kami yang masih ada di kantor, dalam perjalanan pulang, ataupun yang ada di rumah, kami semua sama-sama dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Adalah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.